Halo, Shalom, selamat malam. Oh, demi saya, sorry. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Apparently kita masih bertiga ya di sini ya, tapi ada bala tentara surga juga di sini di jutaan yang juga udah Amin. bersama-sama sama kita. Amin ya, dahsyat ya. Apa kabar, Bapak Ibu? Saat ini aku sudah bersama dengan Brother Gabriel dan juga istriku Sarah dan I believe semuanya nanti akan ada yang join lagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Kita tidak terasa ya, kita sudah ada di tanggal 28 Februari 2026. Kita sudah sampai di penghujung Februari. Dahsyat sekali. Dan per besok kita masuk ke tanggal 1 Maret. Selamat malam Ibu Christina. Selamat malam buat semua ya. Shalom. Dan Bapak Ibu, seperti biasa sebelum kita mulai, kebetulan karena malam ini saya lagi yang nge-WL. Ya, siap. Karena kebetulan malam ini saya nge-WL, puji Tuhan. Jadi sebelum kita mau mulai, sebelum kita mau mulai dengan yel-yelnya kita ya seperti biasa. Ketika nanti saya bilang Immanuel, Bapak Ibu bilang apa? Amin. Oke? Tiga, dua, satu. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Immanuel. Amin. Allah beserta kita, luar biasa dahsyat. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, saya juga mau kasih tahu, kebetulan nanti kalau misalnya Bapak Ibu tergerak di berlangsungnya ibadah ini, kalau misalnya ingin ditaruh kerinduan untuk minta didoakan, nanti bisa reach out, bisa bisa lewat chat ya Bapak Ibu, entah itu mau chatnya general atau mau bisa langsung japri via DM ke istri saya Sarah untuk nanti pokok-pokok doanya akan dibantu doakan oleh beliau di bagian terakhir Ekwan nanti ya pas nanti ada di bagian doa syafaat gitu Bapak Ibu. Nah sebelum kita mulai mari kita sama-sama saya mengundang Bapak Ibu untuk kita semua berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, Roh Kudus, selamat malam. Terima kasih kami boleh kembali hadir di persekutuan doa yang sangat Engkau berkati ini Tuhan, yang sangat Engkau kasihi di Equan Ministries International di tanggal 28 Februari 2026. Kami mengucap syukur Tuhan sepanjang 1 minggu terakhir ini penyertaan-Mu begitu nyata dan sempurna di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Allah Bapa kami berkumpul di sini. Kami mau undang Tuhan Yesus dan Roh Kudus, hadirat-Mu, Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami, di tempat kami berada sekarang di persekutuan doa ini. Ya Allah Bapa, kosongkan kami Bapa, sucikan, murnikan, tahirkan tubuh jiwa roh kami. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Di malam hari ini, kami mau sama-sama berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mau tanggalkan segala apapun yang menjadi beban kami Tuhan. Kami mau untuk bersekutu lebih lagi dengan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang paling disenangkan, Engkau yang bertahta, berdaulat, beracara atas pujian kami semua umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Pimpin hamba sebagai worship leader di malam hari ini dan juga hamba-hambamu yang melayani, juga domba-dombamu yang hadir di malam hari ini Tuhan. Biarlah kami semua merasakan hadirat-Mu, kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau merasakan lebih lagi jamahan-Mu dan kami mau semakin mengenal pribadi-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus. Tutup bungkus ibadah kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib dari segala mara bahaya, malapetaka, kutuk, kuasa kegelapan, serangan-serangan, anasir kegelapan, kedagingan kami, segala apapun yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bertahtalah bagi kami semua, pimpin kami di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, berikan hikmat juga Tuhan bagi hamba-hambamu yang melayani di malam hari ini, terpujilah namamu, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami tidak bisa hidup tanpamu. Maka di malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Segala apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di malam hari ini Tuhan, kami mau bersekutu lebih intim lagi bersama dengan-Mu. Melalui pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu ini Tuhan. Sebagai satu keluarga Equan Ministry International. Pimpin kami Allah Bapa dan Roh Kudus. Sekiranya Engkau yang paling disenangkan atas ini semua. Pujilah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Terima kasih Bapak, kami hanya mau untuk lebih lagi menikmati hadirat-Mu di sini, dan biarlah hari-hari kami selalu dipenuhi dengan kami hanya memuji dan menyembah-Mu. Arahkan kami Tuhan, hanya terus melihat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, kami sebagai satu keluarga di sini, kami mau menyatakan bahwa Engkau selalu setia bagi kami semua. Engkau selalu menguatkan kami. Terima kasih. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa duga.
dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, padaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me.
Amin. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Bapak Ibu, Shalom bagi semua yang baru pada join. Terima kasih ya. Senang sekali untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua di malam hari ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian pujian penyembahan praise. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersatu hati untuk kita memuji Tuhan lebih lagi. Saya undang Bapak Ibu sekalian, mari kita nanti kalau Bapak Ibu kalau misalnya mau interaksi ya, misalnya mau drop comment di chat, tadi kayak Sarah juga bilang mau minta didoakan, nanti bisa japri ke beliau juga. Ini buat info yang buat pada join. Dan mari Bapak Ibu, kita bersama-sama ya, kita bersuka cita dalam nama Tuhan Yesus. Semua sudah selesai di atas kayu salib, Bapak Ibu. Therefore we rejoice together. Karena Tuhan kita baik. Amin. Sebelum kenal dirimu, semua kelabu, semua yang ada terasa sendu pilu. Pikiranku melayang, tak ada tujuan. Akankah ada secerca harapan? Kini kau ada dalamku, segalanya jadi baru. Walau bumi bergoncang, hatiku tetap tenang. Tuhan yang pegang. Ku kan berdansa, bersorak, bersuara, sebab sukacita dalam nyata. Pengorbanan karya selamat, mampukan ku berkata semua telah selesai. Sebelum kenal dirimu, semua kan lalu, semua yang ada terasa sendu pilu. Melayang, tak ada tujuan, akankah ada secerca harapan? Kini kau ada dalamku, buat segalanya jadi baru. Walau bumi bergoncang, hatiku tetap tenang. Tuhan pegang. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalam nyata. Pengorbanan karya selamat, mampukan ku berkata semua telah selesai. Angkat suara wahai semesta raya dan segala isinya, puji namanya. Hosana, hosana, nyanyikan simfoni bagi Raja. Hosana, hosana, bumi dan surga satukan suara. Masalahku, masalahmu telah selesai. Pergumulanku, pergumulanmu telah selesai. Penyakitku, penyakitmu telah selesai. Dosaku, dosamu selesai. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalam nyata. Pengorbanan karyakan semata, mampukan ku berkata semua telah selesai. Ku kan berdansa, bersorak, bersuka, sebab sukacita dalam nyata. Pengorbanan karyakan semata, mampukan ku berkata semua telah selesai. Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat. Semua sudah diselesaikan olehnya di atas kayu salib. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat memuji Tuhan? Lanjut Amin. kita? Dahsyat ya, Amin. dahsyat ya.
Lanjut ya. Let's go. Mari kita sama-sama declare. Dan keselamatan terdengar bala malaikat bernyanyi, sang bintang pancarkan cahaya. Oh 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 oh. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Oh 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 oh. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal Allah yang perkasa. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah Immanuel. Yeah, yeah. Firman menjadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa kabar baik. Hey, yeah. Namanya disebut orang Raja Damai, penasehat ajaib, Bapa kekal Allah yang perkasa. Mari. Marilah sambut sang Raja yang telah lahir bagi kita. Semua yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja Damai, Allah
Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat. Dia mati di atas kayu salib buat menebus dosa kita semua. Apakah Bapak Ibu semangat sekali di malam hari ini? Amin. Apa ada amin di sini? Dahsyat ya. Bapak Ibu, saya di malam hari ini seperti biasa setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, kita bersuka cita. Ada momen yang selalu menjadi tradisi di persekutuan doa kita ini yang sangat kita rindukan ya, momen di mana kita bersaksi. Saya percaya bahwasannya di minggu ini dari full seminggu ya, dari Sabtu lalu sampai di malam hari ini, pasti hari lepas hari Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai kita dan pasti selalu ada keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat dan kemenangan yang pasti kita raih bersama dengan Allah Bapa ya. Maka dari ini saya mau mempergunakan waktunya apabila ada Bapak Ibu di sini, Om Tante sekalian, kalau misalnya ingin membagikan atau digerakkan oleh Roh Kudus untuk bersaksi, saya persilakan ya. Apakah ada di malam hari ini? Kita tunggu sedikit lagi ya. Belum ada? Sepertinya istri saya juga ingin membagikan kesaksian kalau begitu. Dipersilakan. Baiklah saya. Selamat Shalom Bapak Ibu semua, selamat malam. Eh, Shalom. Hari ini saya ada satu kesaksian yang mungkin saya bisa bagikan, mana tahu bisa memberkati Bapak Ibu dan semoga menguatkan. Em, Hari ini waktu saya ngepel, karena saya ibu rumah tangga ya, jadi kesaksiannya saat apa yang terjadinya tuh saat-saat ngepel lah, saat berkebun lah kayak gitu ya. Hari ini waktu saya ngepel gitu, eh saya baru mau ngepel, hujan lebat. Kalau Bapak Ibu di sini yang mungkin masih ingat dulu saya pernah cerita gitu ya di tahun lalu kayaknya tentang rumah kontrakan dan itu bocor sana sini gitu ya dengan masalahnya segala macam. Sampai hari ini masih ada puji Tuhan, tapi puji Tuhannya adalah Tuhan selalu menolong dan untuk melewati semuanya gitu. Secara manusia pasti pengennya masalah itu yang ada di depan mata pengennya hilang lah gitu ya. Pengennya selesai lah Tuhan, cepet lah Tuhan selesai gitu. Tapi ternyata eh, sampai detik ini udah setahun lebih masalahnya tetap ada walaupun sudah diusahakan ya diperbaiki apa segala macam. Nah, singkat cerita itu membuat kami buat saya gitu ya kadang-kadang kalau mau ngepel gitu kayak bentar lagi hujan apalagi kan musim-musim hujan nih ya kan dari berapa bulan ini hujan besar gitu jadi bocor juga makin besar gitu ya. Kayak rasanya tuh mau nyapu ngepel itu tuh kayak aduh sebentar basah lagi kayak serba salah gitu kelihatannya cerah gitu. Tahu-tahu hujan lagi gitu kan. Nah, hari ini waktu udah pengen nih, udah mau pengen ngepel, tahu-taunya hujan gede. Aduh Tuhan Yesus gitu kan. Sudahlah. Saya tetap memutuskan akhirnya tetap jalan terus gitu. Tetap memutuskan ya udahlah. Toh selama ini apa melewati ini semua Tuhan Yesus selalu ada sama kita, selalu selalu membawa sukacita gitu. Jadi saya pikir mau hujan, gak hujan, ya tetap aja udah anggap aja kayak nggak ada sesuatu apapun yang bisa menghentikan gitu lah ibaratnya. Kayak akhirnya saya kerja ngepel gitu ya, vakum pel gitu sambil puji-pujian puji Tuhan, Tuhan kasihkan lagu-lagu tanpa sadar ya keluar sambil ngepel sambil sambil nyapu gitu. Kalau ngelihat apa yang hari ini saya sadari yang saya lakukan barusan itu Tuhan Roh Kudus bahwa saya mengingat gitu ya. Kayaknya kalau tahun lalu nggak bisa kayak begini karena kalau tahun lalu aduh bawaannya kalau udah ada hujan udah ada apa aduh pusing deh stres gitu ya ibaratnya aduh bentar lagi bocor nih ntar masalah apa lagi gitu kan bawaannya jadi sulit gitu untuk mengerjakan segala sesuatunya. Nah, di sini saya terima dari Tuhan bahwa satu tambah satu tidak sama dengan dua kalau dalam Tuhan. Dulu pernah Tuhan berikan hikmat itu satu tambah satu kalau di dalam Tuhan tuh nggak sama dengan dua. Tapi kalau dulu sulit menjelaskannya, tapi di hari ini Tuhan lebih-lebihkan gitu pengertiannya lewat apa yang saya alami lewat kejadian ini gitu. Saya tersadar ternyata dari proses satu tahun lebih itu Tuhan memberikan berkatnya dengan tidak disangka-sangka. Caranya adalah dengan
proses yang ada, saya ditambah-tambahkan, kami berdua ya, sama suami saya ditambah-tambahkan kesabarannya, ditambah-tambahkan kasihnya, eh, untuk menghadapi semuanya gitu. Sehingga dampaknya juga tanpa kami sadari gitu ya, baru hari ini kalau nggak Roh Kudus bukakan saya juga nggak ngeh gitu. Tapi puji Tuhan. Dampaknya juga ke pemulihan rumah tangga, kekompakan kami sebagai suami istri menghadapi segala sesuatunya gitu ya. Dari yang tadinya mungkin fokus dengan pikiran sendiri atau perasaan sendiri, tapi mulai muncul itu kekompakan itu. Kami juga menikah kan baru 5 tahun lah ibaratnya gitu. Jadi eh, yang mana pemulihan rumah tangga, kekompakan suami istri ini didapat dari proses yang kami nggak sangka-sangka gitu. Yang mana ternyata ini adalah seperti jawaban doa yang sejak awal menikah eh, dijawab lewat proses panjang ini yang nggak pernah terpikirkan gitu loh. Ditambah malah hari ini gitu ya bisa melayani bersama yang mana jadi doa juga waktu dulu. Jadi dari kesaksian ini saya belajar kalau kita sedang dalam sebuah proses yang sepertinya berat atau nggak kunjung Tuhan hilangkan gitu ya masalahnya yang rasanya buat saya saat itu ya gitu merasa bahwa menderita banget gitu ya nggak hilang-hilang nggak diangkat-angkat masalahnya. Jadi di situ tuh yang saya tangkap adalah jangan-jangan Tuhan itu kalau kita sedang dalam proses panjang itu yang nggak diambil sama Tuhan, dibiarkan proses itu diizinkan terjadi, jangan-jangan Tuhan sedang mau menjawab doa-doa saya, doa-doa saudara yang mungkin sudah lama kita nantikan. Hanya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menerima jawaban doa itu. Sehingga ketika menerima jawaban doa itu kita bisa mempertahankan berkatnya itu tidak menjadi rusak. Ya dibentuknya itu dengan supaya bagaimana kita bisa mempertahankan berkatnya dengan proses-proses yang kita lalui itu yang akhirnya itu mengarahkan saya dan saudara pada perubahan-perubahan yang di dalam kita banyak hal mungkin dan jadi menambah-nambahkan buah roh yang ada di dalam saudara dan saya. eh yang mana pada akhirnya juga saudara dan saya akhirnya akan semakin sadar bahwa oh ternyata melewati semua ini Tuhan tuh selalu menopang ya gitu. Menopang anak-anaknya juga dan untuk kita menerima berkat-berkatnya yang melimpah itu yang melebihi segala akar dan pikiran. Mungkin berkatnya bukan masalahnya hilang, mungkin berkatnya ya tadi seperti kesabarannya ditambahkan, kasihnya ditambahkan, damai sejahtera kita menjadi kita belajar saya gitu ya, saya belajar di dalam Tuhan tuh ternyata Tuhan tuh mengajarkan supaya damai sejahtera kita bisa tinggal tetap tidak berdasarkan keadaannya gitu loh. Ternyata ya keadaan boleh tetap ada, tapi damai sejahtera bisa ada loh ternyata. Melewati semuanya tetap bisa sukacita gitu. Nah, satu hal lagi yang saya suka gitu ya, dengan apa yang Brother Philip suka katakan tiap kali kalau saya menanyakan kabar dia, dia selalu jawab gini, semua masih bisa dilewati, puji Tuhan gitu. Jadi yes itu benar loh ternyata. Setelah saya ngelewatin yang hari ini ngepel gitu ya, saya pikir-pikir, iya ya, itu yang baru aja loh Tuhan 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 ajar saya gitu bahwa saya alami. Bukan karena sayanya sudah mungkin sempurna responsnya gitu, sudah benar 100% gitu ya. Tapi ketika kita memberikan yang terbaik dengan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, Dia Allah yang menyelesaikan semuanya buat kita. Gitu. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Segala Luar kemuliaan bagi biasa nama dahsyat. Tuhan. Luar biasa dahsyat. Truly, the Lord works in mysterious ways indeed. Ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus hebat. Sama seperti kebetulan saya izin menambahkan sedikit ketika saya lagi menyiapkan playlist ini buat malam hari ini kita bersuka cita. Itu semua berasal dari ayat Filipi 4 verse 8 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. I believe ketika kita pada akhirnya ujung-ujungnya kita menyadari bahwa kita terbatas dan kita serahkan semuanya ke Tuhan, di situ breakthrough banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Terima kasih atas kesaksiannya istriku tercinta. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir juga di malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Allah,
Mari kita sama-sama menaikkan satu pujian yang berdasarkan dari Filipi 4 ayat 8 tadi. Saya percaya bahwa kita semua malam hari ini akan sangat dikuatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk kita bersatu hati ya. Kita naikkan pujian ini kepada Bapa. We cast all of our worries unto you, dear Lord, for we are yours forever. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Dan henti-hentinya kami mengucap syukur. Ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia,
Persilakan hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami. Kami berkumpul lagi di dalam ibadah Ekoan Ministry ini. Biarlah ibadah ini selalu memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, biarlah apa yang kami dengarkan, apa yang kami belajar, semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa Tuhan yang kudus. Biarlah apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Shalom. Shalom. Suara saya aman ya? Aman. Aman. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan lagi untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kalau waktu kemarin saya membahas tentang kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, bagaimana kita memisahkan diri kita dari dunia ini, bagaimana kita untuk bersedia untuk terus dipelihara Tuhan, bagaimana kita berbeda dengan dunia ini. Namun kali ini saya mau membahas suatu tema yang mungkin Bapak Ibu sudah lihat di flyer ya. Tetapi malam hari ini saya mau supaya kita sama-sama belajar bagaimana kita tahu Tuhan lebih besar dari masalah dan proses manusia. Siapa yang percaya Tuhan lebih besar dari masalah dan proses manusia? Amin. Dan Bapak Ibu, mari kita buka di dalam Mazmur 55 ayat 23. Bapak Ibu boleh buka di dalam Alkitab Bapak Ibu masing-masing atau handphone, dan saya akan bacakan dari sini supaya kita sama-sama belajar dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Yang sudah dapat, katakan amin. Amin. Mazmur 55 ayat 23 saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, saya mau bilang ayat ini adalah suatu ayat yang bisa kita pakai untuk ketika iman kita mulai rapuh dan ketika kita mulai goyah dengan berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. Karena seringkali saya mau bilang yang membuat manusia merasa gagal dalam melewati kehidupan bukan seberapa besar masalah atau seberapa besar proses yang manusia itu hadapi, tetapi seringkali manusia merasa gagal ketika dia melihat proses itu dan dia tidak mau supaya Tuhan, atau dia tidak mau mengundang Tuhan untuk sama-sama menyertai dia untuk melewati masalah itu. Namun yang di sini kita mau belajar, seringkali masalah atau proses yang kita alami seringkali membuat manusia tidak mampu, atau seringkali membuat manusia berkata, Tuhan, saya tidak mampu untuk melakukan atau melewati proses dan masalah ini. Seringkali ketika ada masalah datang, kalau kita menggunakan kekuatan kita atau kita mengandalkan manusia, saya jamin, sekalipun itu orang tuamu, sekalipun itu istri atau suamimu, sekalipun itu anakmu, atau sekalipun itu orang terdekat di hidupmu, saya jamin 100% engkau akan mengalami yang namanya kekecewaan. Saya percaya ketika manusia, ketika dia mau melewati masalah dan proses itu, kalau dia cuma menggunakan kekuatan dia atau dia mengandalkan manusia, saya jamin manusia itu bisa mengalami yang namanya kekecewaan. Amin? Namun yang kita mau belajar, bagaimana supaya manusia bisa dan terus menjalani kehidupan di tengah badai, di tengah proses yang manusia itu alami. Walaupun manusia seringkali mengalami suatu yang tidak mengenakan, tetapi yang saya mau bilang, bukan seberapa besar masalah yang kita alami, tetapi seberapa kita mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya ketika seberapa besar pun masalah yang kamu alami sekarang, seberapa besar pun tantangan yang kamu alami sekarang, ketika kita mengandalkan Tuhan untuk sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya ketika berjalan bersama Tuhan di tengah masalah, saya percaya jaminan jalan keluar atau pertolongan Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Dan saya percaya itu kita dapati ketika kita hanya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Amin.
Dan saya mencatat pembahasan di sini yang mau saya bilang bahwa manusia dan masalah adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 55 ayat 23 tadi, dibilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkannya orang benar itu goyah. Artinya, sekalipun engkau Kristen, sekalipun engkau pelayan Tuhan, sekalipun engkau pendeta, atau sekalipun engkau orang yang percaya kepada Tuhan, saya percaya engkau tidak bisa lari dari masalah itu. Terkadang masalah bisa membuat engkau lebih dewasa untuk selalu berjalan di tengah kehidupan yang semakin hari semakin jahat ini. Makanya di poin pertama saya catat, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau kita lihat di Mazmur 34 ayat 19, di situ tidak berkata orang benar bebas dari masalah. Makanya di ayat yang pertama kita baca tadi bahwa orang benar pun bisa mengalami masalah. Justru dikatakan di Mazmur 34 ayat 19 bahwa kemalangan orang benar banyak. Artinya menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang melayani Tuhan atau hamba Tuhan, bukan berarti kita hidup tanpa badai. Bukan berarti kita hidup tanpa adanya masalah. Bukan berarti kita hidup tanpa adanya tekanan di dalam hidup kita. Tetapi menjadi orang Kristen, walaupun engkau diterpa cobaan, engkau diterpa proses, engkau diterpa badai, tetapi menjadi orang Kristen, sekalipun badai di hidupmu, engkau tetap percaya, bersama Yesus kita bisa melewati semuanya itu. Amin. Kalau kita lihat di Alkitab, kita lihat di kisah Daud mengalahkan Goliat, Paulus mengalami penderitaan, bahkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dan mereka bisa bangkit, mereka bisa melewati masalah itu karena mereka bersandar kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan yang menolong mereka ketika mereka mengalami masalah itu, Tuhan yang menolong mereka, mengangkat mereka dari semua proses kehidupan mereka, maka saya percaya Tuhan yang sama yang menolong mereka, Tuhan itu juga yang bersama-sama membantu kita melewati setiap proses kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya, karena bukan seberapa, saya mau ulangi lagi, bukan seberapa besar masalah yang kita alami, tetapi bagaimana kita memandang masalah itu di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memandang atau bagaimana kita mencari cara untuk melewati masalah itu. Dan poin yang kedua, yaitu pemeliharaan Tuhan selalu nyata lewat masalah itu. Seringkali yang membuat kita takut bukan masalah itu. Seringkali yang membuat kita menjadi merasakan kegagalan atau seringkali yang membuat kita merasa tidak akan berhasil bukan seberapa besar masalah dan proses yang ada di dalam diri kita. Namun seringkali yang membuat kita jatuh bukan karena seberapa besar masalah itu, tapi seringkali yang membuat kita itu karena kita merasa sendirian. Padahal saya mau bilang, firman Tuhan berulang kali menegaskan bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Kalau kita ingat kisah Daud melawan Goliat, kalau kita melihat secara manusia, melihat secara logika, Goliat besar, Daud kecil. Kalau kita melihat juga secara manusia, senjata Daud sangat sederhana, cuma ketapel dan batu. Tetapi yang paling penting, bukan seberapa besar Goliatnya, bukan seberapa besar masalah yang sekarang kita hadapi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita melihat dan kita percaya sebesar apapun tantangannya, Tuhan ada dan Tuhan senantiasa menyertai kita lewat itu semua. Amin. Dan poin yang ketiga, Tuhan bekerja melalui masalah dan proses. Bukan hanya mujizat instan, tetapi pendewasaan rohani. Nah, poin yang ketiga ini adalah poin yang sangat saya sukai untuk sama-sama kita belajar. Untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul berkenan dan betul-betul tahu cara bagaimana seharusnya orang Kristen berhidup.
Seringkali kita berharap kepada Tuhan supaya Dia langsung mengangkat masalah atau proses yang kita alami sekarang ini. Tetapi kadang Tuhan melakukan mujizat seketika, seperti kita lihat di Alkitab, Tuhan mengubah air menjadi anggur, Tuhan menyembuhkan orang mati bangkit kembali, Tuhan menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Banyak sekali mujizat di dalam Alkitab yang sangat instan yang Tuhan buat. Tetapi juga seringkali cara Tuhan untuk membuat mujizat adalah Tuhan menyertai kita di tengah proses kita. Seringkali proses itulah yang membuat kita tahu siapa Tuhan itu sendiri. Artinya kalau mungkin hari-hari ini doa belum dijawab atau pergumulanmu belum diangkat, percayalah Tuhan sedang memasak hidangan spesial untuk engkau nikmati. Artinya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang engkau akan dapatkan sesuai dengan waktu Dia. Yang paling penting bukan waktu kita, yang paling penting bukan kehendak kita, tetapi yang paling penting waktu Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kehendak Tuhan itu jadi di dalam dirimu, saya percaya yang namanya kekecewaan tidak pernah engkau alami selama kamu masih hidup di dalam kehendak Tuhan itu sendiri. Amin. Seringkali saya suka dengan kata-kata yang mungkin sering kita dengar di dalam ibadah kita, di persekutuan kita ini adalah seringkali masalah atau proses hidupmu yang terjadi sekarang belum berakhir. Seringkali Tuhan menggunakan itu supaya engkau tahu siapa dirinya. Amin. Mengapa? Karena Tuhan bukan hanya ingin mengubah situasi kita. Tuhan bukan hanya ingin kita diberkati terus. Tuhan bukan hanya ingin supaya kita hidup enak-enak terus. Bukan berarti Tuhan tidak mampu, bukan berarti Tuhan tidak sanggup. Tuhan bisa aja ketika kita punya proses nih, kita mengalami masalah atau pendewasaan lah. Kita orang Kristen kan tahu proses itu adalah pendewasaan rohani untuk kita. Tetapi Tuhan membentuk hati kita. Dan melalui hal itu, Tuhan membawa kita lebih dewasa lagi dalam menjalani kehidupan. Karena Bapak Ibu, saya mau bilang, ketika engkau diberkati, makanya saya mau bilang, ketika orang diberkati, disitulah dilihat kualitas dirinya. Apakah dia sudah siap menerima berkat itu, atau dia belum siap menerima berkat itu. Kadangkala, ketika kita berdoa dan langsung instan Tuhan kasih, kadangkala ketika kita belum siap menerima itu, kadangkala hal itulah yang membuat kita kecewa terhadap orang lain. Ataupun kita kecewa terhadap Tuhan. Tetapi ketika engkau masih mendoakannya dan belum terjadi, melalui hal itulah Tuhan akan memberikan hal semuanya itu dengan ketika dirimu sudah siap. Makanya kesiapan orang Kristen adalah ketika dia sudah sadar bahwa sekalipun yang dia doakan belum terjawab, dia tetap berkata dan dia tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah diingkari. Amin. Makanya saya mau bilang, ingat baik-baik ini. Tuhan tidak selalu menenangkan badai, tetapi Tuhan menyertai kita sekalipun badai itu bersama-sama dengan kita. Amin. Dan di sini saya ada 4 poin bagaimana respon yang benar ketika kita di tengah masalah. Yang pertama, tetap datang kepada Tuhan dalam doa. Alkitab berkata, Tuhan hanya sejauh doa. Artinya, ketika kita mempunyai masalah, terus kita tidak datang kepada Tuhan, itulah hal yang paling bodoh yang manusia lakukan. Sudah tahu ketika dia melakukan melewati masalah dengan kekuatannya sendiri, dia akan dikecewakan, terus dia tidak datang kepada Tuhan. Makanya saya mau bilang, hal itulah hal yang paling bodoh ketika manusia berjalan bersama Tuhan. Hal yang paling bodoh yang manusia lakukan ya di kehidupan dia. Makanya saya mau bilang, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak repot-repot lagi untuk kita mencari Dia. Karena Alkitab jelas berkata, Tuhan hanya sejauh doa. Artinya, apapun yang kamu alami sekarang, Tuhan tetap tahu
dan Tuhan mau ketaatanmu yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan poin yang kedua, bagaimana respon yang benar ketika kita di tengah masalah. Yang kedua, pegang janji firman Tuhan dan percaya dengan apa yang Dia janjikan. Perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah, tetapi firman Tuhan tetap sama dulu, kemarin, sampai hari ini. Artinya, apa yang Tuhan sudah janji, apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, itu tidak akan pernah Dia ingkari. Intinya, hidup kita lah yang benar-benar sungguh-sungguh atau tidak mencari Tuhan. Apapun yang sudah Tuhan janjikan terhadap dirimu, percayalah, itu akan terjadi di dalam hidupmu. Sekalipun mungkin kamu merasa lama, sekalipun hal itu mungkin sekarang kamu sudah doakan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, tetapi saya percaya Tuhan menyiapkan itu semua sesuai dengan waktunya Dia. Dan poin yang keempat, bagaimana respon yang benar ketika kita berada di tengah masalah. Pelihara pengharapan dalam Tuhan. Pengharapan orang percaya bukan optimisme kosong, tetapi keyakinan pada Tuhan. Artinya, pengharapan kepada Tuhan bukan hanya pengharapan kepada hal yang tidak akan terjadi, tetapi pengharapan kepada Tuhan. Tuhan sudah jelas berkata, ketika kamu taat dan sungguh-sungguh mencari Dia, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hanya pengharapan yang benar kepada Tuhan, itu adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh orang Kristen. Kamera saya mati. Amin. Dan yang kelima yang saya catat, mengapa Tuhan mengizinkan masalah? Yang pertama, untuk membentuk karakter iman kita. Seperti sudah saya bahas tadi, bahwa Tuhan seringkali menggunakan proses dan masalah adalah supaya engkau dipromosikan, supaya engkau mengetahui siapa Tuhan itu sendiri. Dan di sini saya catat yang pertama, untuk membentuk karakter iman kita. Karena analoginya seperti ini, emas dimurnikan lewat api. Demikian juga iman kita dimurnikan lewat ujian. Tanpa proses, saya yakin 100% orang Kristen mudah rapuh. Orang Kristen pasti mengalami yang namanya kegagalan. Tetapi ketika kita sudah diproses dulu, ketika kita sudah ditempa dulu, saya percaya hal-hal yang mungkin orang-orang yang berbeda dari kita, yang mereka sudah dikit-dikit bilang, saya tidak bisa, tetapi karena kita sudah dimurnikan oleh Tuhan, saya percaya yang namanya rapuh, yang namanya kekecewaan tidak akan bisa terjadi ketika kita sudah benar-benar menjalani proses pendewasaan rohani. Amin. Dan yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan manusia? Yaitu untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Seringkali justru dalam lembah terdalam, dalam proses-proses yang mungkin menyakitkan, seringkali hal itulah yang membuat kita belajar untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Seringkali hal itulah yang membuat kita betul-betul mencari kemuliaan Tuhan. Seringkali keadaan yang menyakitkan kita membuat kita betul-betul mencari Tuhan. Makanya yang saya bilang tadi, yang paling bahayanya ketika orang Kristen diberkati dan dia belum siap. Tetapi ketika engkau mengalami masalah, maka dengan hal itulah saya yakin jalan satu-satunya supaya Tuhan membawa kamu untuk melihat dan lebih dekat lagi di dalam kasih Tuhan ini. Kalau kita lihat kisah yang mengalami pencobaan-pencobaan di Perjanjian Lama, di situ dia mendapatkan penyakit kusta, anaknya hilang, atau harta bendanya dihabisi, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberikan lipat kali ganda dengan apa yang tadinya dia punya. Makanya saya percaya, sekalipun kamu yang hari ini
sedang ditempa oleh masalah ekonomi, masalah keluarga, atau masalah yang mungkin kamu sendiri tidak sanggup untuk melakukannya, saya percaya ketika tetap taat kepada Tuhan, ketika kita tetap berserah kepada Tuhan, sekalipun sekelilingmu menjerumuskan kamu atau sekelilingmu bilang bahwa Tuhan, jangan percaya lagi kepada Tuhan, karena Tuhanmu tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi ketika kita tetap taat kepada Tuhan, saya percaya disitulah hidangan yang spesial yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sedang masak, disitulah kamu akan mendapatkan. Dan yang terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan masalah terjadi di dalam kehidupan manusia? Yang terakhir, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Banyak mujizat terbesar dalam Alkitab justru muncul dari situasi yang paling mustahil. Kalau kita lihat Saulus, dia sudah membunuh orang-orang murid-murid Yesus, dia sudah membunuh orang-orang yang mengikuti Yesus, dia sudah sangat kejam terhadap Yesus atau orang-orang yang mengikuti Yesus. Tetapi dengan hal itulah Tuhan membawa dia untuk melihat hal-hal yang mungkin Saulus merasa mustahil. Tetapi dengan hal itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ketika Saulus tidak tahu siapa Yesus itu, ketika dia bertemu Yesus, dia disembuhkan, maka melalui hal itu, Paulus menjadi orang yang selalu memuliakan nama Tuhan. Amin. Makanya mungkin kalau ada Bapak Ibu yang sedang mengalami kelemahan tubuh atau apapun itu, makanya saya mau bilang, mungkin melalui hal itu Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya melalui hidupmu. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk keluargamu, bukan untuk orang-orang di sekitarmu, tetapi kemanapun kamu pergi, melalui hidupmu, Tuhan dimuliakan. Amin. Dan kesimpulan saya yang saya catat adalah pada akhirnya hidup orang percaya bukan ditentukan oleh seberapa besar masalah yang datang, tetapi oleh seberapa besar Tuhan yang ia percayai. Kita mungkin tidak selalu mengerti jalan yang Tuhan izinkan, dan kita tidak selalu melihat jawaban secepat yang kita harapkan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan ada dan Tuhan tidak pernah lalai mengerjakan semuanya itu. Saya berdoa, kalau mungkin Bapak Ibu yang masih mengalami proses atau di tengah proses, saya percaya dan saya berdoa, Tuhan tidak membiarkan kamu tergeletak. Alkitab berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya, sekalipun kamu tidak mencari Tuhan, sekalipun engkau mengalami hal-hal yang mungkin jauh daripada Tuhan, tapi saya percaya Tuhan senantiasa memelihara engkau. Tetapi ketika engkau pun taat kepada Tuhan, engkau berbalik di tengah masalah, saya percaya Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau percayai, Tuhan Yesus itu sendirilah yang senantiasa akan memberikan kehidupan yang selalu berkemenangan di dalam Dia setiap hari. Tuhan berkati kita semua, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang selalu dewasa dalam menjalani kehidupan. Biarlah kehidupan kami senantiasa dimuliakan di dalam. Biarlah kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang percaya bahwa apapun yang ada di dunia ini, semuanya yang terlebih besar adalah kuasa Tuhan itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Serahkan kepada Pastor. Haleluya, puji Tuhan. Suara saya terdengar ya? Oke, Tuhan. Terima kasih yang banyak. Gabriel, sangat luar biasa. Khotbahnya luar biasa ya. Sangat-sangat membangun juga. Dan saya percaya juga kita mengerti malam hari ini yang begitu dahsyat luar biasa, berapi-api berair-air. Sangat dahsyat malam ini. Jadi tentu saya percaya Tuhan berbicara menjadi hambanya. Kita pada malam hari ini. Baik, saya serahkan pada untuk mendoakan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, selamat malam.
Kami bersatu di pada malam hari ini Tuhan. Ekwan mau berdoa terima kasih Tuhan untuk segala firman-Mu yang kembali mengingatkan kami ya Tuhan akan segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah Immanuel, Engkau Raja Damai, Engkau yang selalu membawa kami dalam proses-proses kami dapat melewatinya berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau Allah yang sangat bisa kami percaya ya Tuhan. Melewati apapun segala proses kami yang besar, tapi biarlah kami selalu ingat Tuhan, bahwa kami punya Allah yang terlebih besar dari segala sesuatunya yang sudah menyelesaikan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membagikan firman-Mu. Biarlah diberkatilah Gabriel Tuhan, Kak Gabriel di dalam kehidupannya, di dalam studinya, di dalam segala apapun kegiatannya Tuhan di kesehariannya. Tuhan yang lancarkan semuanya, skripsinya juga tepat pada waktunya. Tuhan berikan hikmat, kecerdasan, pewahyuan kepada dia ya Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan lewat apapun yang dia pelajari, apapun yang dia bagikan di mana-mana tempat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kehidupannya juga Tuhan yang jagai, keluar masuknya, berkat-Mu tercurah atas Kak Gabriel, dan juga rancangan-rancangan masa depannya selalu ada di tangan-Mu Tuhan, diarahkan sesuai dengan kehendak-Mu dan pada keberhasilan-keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pastor Philip. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang membimbing setiap kami, setiap minggunya ya Tuhan. Diberkatilah beliau dengan istri dan anaknya dan seluruh keluarganya ya Tuhan. Dalam apapun yang dia kerjakan, apapun pekerjaannya, apapun yang diusahakan, Tuhan yang memberkati tangannya, apapun yang dikerjakan tangannya berhasil. Kemanapun kakinya berjejak, biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Biarlah ada kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atasnya dan mengalir bagi orang-orang yang bertemu dengannya, seperti ketika mereka merasakan, ketika mereka bertemu dengan Pastor Philip, mereka juga dapat melihat Kristus yang hidup di dalam Pastor Philip. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga berkati istri dan anaknya, biarlah semuanya, keluarganya ada kesehatan yang daripada Tuhan. eh Rencana-rencana keluarganya juga Tuhan yang sukseskan semuanya, juga Ayalet tumbuh, anaknya tumbuh menjadi anak yang pintar, anak yang cantik, anak yang takut akan Tuhan. Keluarga ini dilindungi, selalu diberkati di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga besar Ekwan ya Tuhan, satu persatu Tuhan melihat pergumulan mereka, apapun proses yang mereka lalui ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah selalu dikuatkan, selalu diingatkan akan firman-firman-Mu, biar rohnya juga dimampukan untuk melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi mereka dapat melihat Allah yang besar dan selalu punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Mereka selalu eh, bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu mencari Tuhan dalam segala keadaan. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, setiap mereka ya Tuhan, eh, mereka dibawa berhasil oleh Tuhan, baik bisnis, baik usaha, baik itu pekerjaan di kantor, ataupun apapun profesi mereka. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah mereka, menguatkan mereka, memberikan kesehatan, menuntaskan segala apapun panggilan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka dapat menjadi berkat bagi sesama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga-keluarga setiap hamba-hambamu, anak-anakmu di tempat ini Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang bela, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Biarlah dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dengan deras bagi mereka semua ya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah atas setiap keluarga-keluarga, mereka bertumbuh di dalam Kristus dan semakin kokoh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus secara spesifik, hamba juga mau berdoa untuk Ibu Reti ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk pergumulannya, sakitnya dalam beberapa bulan ini Tuhan, Engkau yang melihat
dan mendengar semua doa Ibu Reti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah ada jamahan Tuhan, kesembuhan yang daripada Allah Bapa, darahmu, bilurmu Tuhan, menyucikan dan menyembuhkan Ibu Reti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah selalu Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan yang baru eh, dalam roh Ibu Reti untuk dapat dalam melewati semuanya ini ya Tuhan, tidak menjadi goyah tetapi semakin mengasihi Tuhan lewat proses ini semua dan semakin dekat dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat apapun yang dia lalui hari-hari ini Tuhan, dan hambamu percaya pasti ada berkat Tuhan yang tersedia bagi Ibu Reti. Kesembuhan terjadi, Tuhan menjamah dan pulihkan kondisi kesehatan Ibu Reti. Biarlah apapun yang dia lalui nanti boleh menjadi kesaksian yang indah yang boleh kami dengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang sungguh Engkau berkati melimpah Tuhan, dengan sumber daya dan juga dengan segala sesuatunya. Kebaikan-Mu kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Kami tahu Indonesia ada di hati-Mu. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menyertai Indonesia. Maka dari itu Tuhan, kami akan terus berdoa ya Tuhan, mendoakan pemimpin kami Tuhan, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dari pusat sampai daerah pemerintahan semuanya ya Tuhan, dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan, pimpin mereka dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan untuk membangun bangsa ini, untuk menyejahterakan bangsa ini, biarlah semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Segala keputusan, segala kebijakan yang diambil, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tolak dan patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak terjadi. Biarlah segala kuasa kegelapan atau apapun yang ada di bangsa ini mencoba untuk mengganggu, menghancurkan, ataupun segala perjanjian kegelapan yang digunakan eh, oleh pejabat-pejabat kami ya Tuhan. Ampuni segalanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menghancurkan kutuk, darah Yesus menghancurkan segala perjanjian kegelapan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkat Tuhan tercurah. Dengarkanlah doa kami anak-anak-Mu Tuhan di Indonesia. Dengarkanlah suara jeritan hati masyarakat Indonesia ya Tuhan. Sendengkan telingamu dan hadapkan wajahmu kepada kami semua. Dan biarlah kami boleh menerima damai sejahtera dan sukacita surga Tuhan. Dan biarlah Indonesia menjadi bangsa yang baik dan benar di hadapannya Tuhan. Bangsa yang memuliakan Tuhan. Bangsa yang dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, Engkau menjamah hati setiap kami, baik anak-anak-Mu ya Tuhan, yang juga berdiri di pemerintahan maupun di daerah-daerah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah anak-anak Tuhan boleh dipakai menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada dalam profesi mereka di dalam pemerintahan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kokohkan iman mereka, biar mereka tidak menjadi sama dengan dunia tetapi menjadi eh, membawa dampak yang baik bagi bangsa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tambahkan hikmat-Mu, pewahyuan-Mu, hati-Mu Tuhan, di anak-anak-Mu dan juga pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah Indonesia selalu diarahkan pada damai sejahtera dan kesejahteraan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, di mana-mana tempat Tuhan bela, Tuhan sertai, Tuhan jagai ya Tuhan, Tuhan tuntun. Biarlah selalu ada kemurnian dan persatuan bagi seluruh gereja-gereja Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus yang solid, yang membawa hati Tuhan, yang membawa firman-firman-Mu, mengantarkan Injil-Injil ke mereka yang membutuhkan, sehingga mereka punya pengharapan yang baru, mereka punya pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala program apapun ya Tuhan, Tuhan berkati, ada hikmat-Mu, ada penyertaan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh melayani anak-anak Tuhan, mereka boleh melayani umat-umat Tuhan di bangsa ini dan membawa terang dan juga memperkenalkan Tuhan Yesus. Dan biarlah bangsa kami dimanapun Tuhan, orang-orang yang juga gereja-gereja melayani boleh dituntun dalam terang dan keselamatan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka semua Tuhan.
baik itu di gereja kami masing-masing, tempat kami bertumbuh, maupun di tempat ini Ekwan, maupun dimanapun ya Tuhan, semua hamba-hambamu. Tuhan, jagai kehidupannya, biarlah tetap ada berjalan di dalam jalan Tuhan, dalam kebenaran, selagi mereka memberitakan firman, mereka juga dalam kehidupan mereka, Tuhan jagai ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namamu Tuhan kami berharap, kami berdoa. Kami serahkan semua doa ini ke dalam tangan-Mu dan biarlah Engkau yang sempurnakan semuanya ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga yang terakhir Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami di Indonesia, kaum mayoritas, biarlah damai sejahtera dan terang Tuhan menuntun mereka pada eh, keselamatan dan pada kasih-Mu Tuhan dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan kembali kepada kita. Kita akan tidur, ada yang kembali pada aktivitasnya, dan kita berbuka. Mari kita terima berkat dari Tuhan, beri tanganmu dengan iman, arahkan hatimu pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menggenapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terima segala berkat perkenanan dan kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta Tuhan dengan rohnya yang kudus, yang akan senantiasa menyertai, memimpin, bimbing, mengembalakan hidupmu, hidup kita semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menerima berkat keselamatan di dalam Kristus, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita berpisah, kita pakai dulu. Boleh off cam, Sebentar. boleh on Saya cam maksud saya. siapkan ya sebentar. Yang mau pakai kode silakan. Atau behel, listrik, make up. Boleh dibuka videonya Bapak Ibu, kita mau foto bersama sebelum kita selesai dengan ibadah kita. Masih ditunggu. Kak Moch, Kak Juna, Ibu Ira kalau bisa buka kamera, tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Saya hitung ya. Saya hitung mundur, siap-siap. Sudah siap ya senyum? 3, 2, 1. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Terima kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pak Agustinus, terima kasih. Amin. Terima Pak kasih, Pak. Adero, Saudara Bro Gabriel, Ibu Kristina, di Amerika, Tuhan berkati. Ibu Reti, Bapak Togar, terima kasih. Ibu Dia, Bro, Terima Bro kasih. Michael. Mochi-mochi ya, Tuhan berkati. Monitor, oh ya, Ibu Oli, Tuhan berkati. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Bro Reza, Tuhan berkati. Pak Julius, sehat selalu, Tuhan berkati selalu di sana. Haleluya. Semangat Pak Julius, Tuhan berkati. Amin, Pastor. Tuhan berkati juga. Haleluya. Oke. Baik. Sebelum kita keluar dari sini, kita berdoa minta syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berkati kita, menyertai kita dalam pelayanan kita, Tuhan yang memberikan kita untuk melayani Dia. Pastor sebelum berdoa mungkin masukkan suaranya agak mendem, jadi mungkin lebih kencang suaranya biar lebih jelas. Gimana? Sudah aman?
Oke, Aman-aman. gara-gara ini waktu ya. Sudah aman ya? Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat kesempatan untuk kami melayani-Mu, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkaulah yang berdaulat di atas segala-galanya, dan kami diperkenankan untuk melayani-Mu. Sungguh luar biasa, sungguh mujizat bagi kami. Karena Tuhan, kami berdoa, biarlah nama-Mu senantiasa dimuliakan, khususnya di Ekuan ini Tuhan. Tuhan ini dimuliakan, diagungkan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini, hamba-Mu Aryo, yang WL, juga berdoa istri dari hamba-Mu Pak Aryo, Sarah, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat pengalaman hidup yang Engkau anugerahkan bagi hamba-Mu Sarah yang dibagikan kepada kami, sungguh menguatkan iman kami juga. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan dalam segala hal digumuli mereka. Engkau Allah yang mengubahnya menjadi kesaksian dalam kehidupan rumah tangga pernikahan mereka. Kasih karunia-Mu melimpah, urapan dan kuasa mengalir senantiasa. Bahkan hamba-Mu Gabriel diberkati dalam pelayanannya, lebih lagi api dan kuasa-Mu dan urapan-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati dia dalam masa mudanya, Tuhan selamatkan, bahkan Tuhan berkati seluruh keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang masih bersama-sama di Zoom ini yang berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, berkati hamba-Mu satu persatu. Kasih karunia Allah menyertai mereka, bahkan seluruh keluarga mereka, bahkan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan berkati. Berkati kehidupan mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang Engkau anugerahkan kepada mereka, diberkati dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Raja kami, Majikan Agung kami, Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, haleluya. Amin, amin, amin.